Jadi selain rumus yang sudah kita pelajari, kita punya dua rumus yang lain tentang segitiga. Yang pertama, kalau kita mengetahui 3 buah sisi pada sebuah segitiga sembarang, maka kita bisa mempunyai rumus luas segitiga sebagai berikut. Akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Di mana S-nya itu adalah setengah dari keliling. Jadi setengah dikali keliling. Nah, rumus yang kedua, kalau kita mengetahui 3 buah titik sudut koordinat pada segitiga, misalnya A, XA, YA, XB, YB, XC, YC gitu ya, kita bisa mencari luasnya dengan rumus seperti ini. Banyak sekali kan rumusnya. Ada nggak sih cara mengingatnya? Ada. Nah, cara mengingatnya seperti ini. Jadi kita akan tulis dulu ini titik A, titik B, titik C, kembali lagi si A. Jadi boleh sekali kalau kita menghitungnya begini. B, C, A, kembali lagi ke B. Atau C terlebih dahulu di atas, kemudian kamu mau B boleh, kemudian mau A boleh. Ya, terus dia kembali lagi ke C. Gitu ya. Boleh seperti itu. Tapi biasanya paling mudah sih ABC aja supaya urut gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat garis dari kiri ke kanan. Nah, ya, XA kali YB. XA kali YB. Dari kiri ke kanan. XB dikali YC. Ya, dari kiri ke kanan. XC dikali YA. Oke. Semuanya dijumlah. Nah, semuanya dijumlah. Kemudian, sekarang dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri nih. Ya, YA dikali XB. XB kali YA kan. Dari kanan ke kiri, YB dikali XC. Nah, dari sini ke sini, YC dikali XA. Tapi yang ke kiri itu negatif. Yang ke kanan itu positif. Ingat ya, sumbu koordinat. Kalau yang ke kanan positif, kalau yang ke kiri negatif. Kira-kira seperti itu. Ya, cara membuat rumusnya daripada kita menghafal sepanjang ini. Nanti kalau segitiganya PQR sama ya, PQR gitu. Kita langsung coba aja. Di sini kakak punya segitiga sembarang dengan 3 buah sisi. Di sini kita tidak tahu apakah dia siku-siku atau tidak. Sebetulnya bisa kita coba buktikan ya. Gimana cara membuktikannya? Kita ambil sisi terpanjang. Apakah 29 kuadrat itu adalah 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat? Kalau kita hitung sebetulnya nanti ini tepat nih. Ternyata tepat nih. Ya, ini 881, ini adalah 400 ditambah 441. Ya, ini berarti adalah sisi terpanjangnya, bukan alas kali tinggi. Nah, tapi kalau kita tahu di sini, ini dia siku-siku dibuktikan dengan Pitagoras. Artinya kita boleh juga nih pakai luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Sisi terpanjang pasti bukan alas bukan tinggi. Setengah dikali 20 dikali 21. Nanti dapat ini boleh dicoret 10, 210. Tapi kita mau coba apakah hasil yang sama kita dapatkan kalau kita menggunakan rumus luas yang seperti ini. Akar ya dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C gitu ya. Berarti kita perlu mencari nilai dari C-nya terlebih dahulu. Kita cari dulu ya. Nilai dari S-nya. S itu adalah setengah dikalikan keliling. Maka inilah setengah dikali kelilingnya adalah 29 ditambah 20 ditambah 21. Maka setengah dikali ini 50, 70, 70 ya. Dikali 70 hasilnya 35. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Ini adalah akar. Berarti dari 35 dikalikan 35 dikurang. Kalau ini A, B, C boleh loh ya. Kalau ini mau A-nya, ini mau B-nya, ini mau C-nya juga boleh. 35 dikurang 29 ya, dikali 35 dikurang 20 dikali 35 dikurang 21. Maka di sini kakak punya akar dari 35 dikali ini dikurangkan itu hasilnya 6 dikurangkan ini hasil 15 dikurangkan ini hasilnya adalah 14. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini Kak? Ini jangan dikalikan. Kenapa jangan dikalikan Kak? Kita mau mencari angka-angka yang kita bisa keluarkan dari akar. 35 itu adalah 5 dikali 7 ya.
dikali 6. 6 itu adalah 2 dikali 3. Dikali 15. 15 itu adalah 3 dikali 5. Dikali 14. 14 itu adalah 2 dikali 7. Kalau kita lihat di sini, kita punya akar dari 2 kali 2. 2 pangkat 2. 3 kali 3, 3 pangkat 2. 5 kali 5, 5 pangkat 2. 7 kali 7, 7 pangkat 2. Ya, jadi ini masing-masing angkanya difaktorkan, ya, dicari perkalian faktor primanya, kemudian kita kalikan nih. Maka kalau keluar dari akar 2 pangkat 2 keluar dari akar menjadi 2, ini menjadi 3, menjadi 5, menjadi 7. Yang kalau dikalikan, ini adalah 10. 3 dikali 7 adalah 21. 10 kali 21 adalah 210. Maka jawabannya sama, gitu ya. Jadi boleh nih kita buktikan dulu dengan Pitagoras. Tapi kalau ternyata tidak sama, ya harus mau nggak mau pakai rumus yang ini, gitu ya. Kalau bisa dibuktikan ternyata benar dengan Pitagoras, kalau ini adalah memenuhi Pitagoras, jadi yang terpanjang, ini terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya, itu kalau sama dengan, itu berarti ini bisa jadi alas, bisa jadi tinggi. Seperti itu ya. Kita coba yang nomor 2. Kalau nomor 2 ini sudah hampir pasti tidak bisa. Ya, ini 13, 14, 15 itu tidak ada pasangan Pitagoras yang seperti itu. Nanti di kelas 8 kalian akan belajar yang namanya triple Pitagoras, gitu ya. Kalau kakak melihat sekilas ini pasti bukan triple Pitagoras. Oke, nah sekarang berarti mau tidak mau kita akan pakai rumus luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, ya. Dimana S-nya itu adalah setengah dikalikan keliling atau setengah dikalikan 13 ditambah 14 ditambah 15. Ini berarti setengah dikalikan, kita punya berapa nih? 42, ya. Ini berarti 21. Dijumlahkan, hasilnya adalah 42. Dikali setengah, berarti di 42 dibagi 2, itu 21. Tinggal kita masukkan nih nilainya. Maka luasnya itu adalah akar S-nya 21 dikali S min A 21 dikurang 13 dikali S min B 21 dikurang 14 dikali S min C 21 dikurang 15. Maka di sini kakak punya akar 21 dikali ini dikurangkan 8 dikali ini dikurangkan 7, ini dikurangkan 6, ya. Kita akan bikin dia menjadi perkalian faktor prima. Akar 3 dikalikan 7. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 7 dikali 2 dikali 3. Maka di sini kakak punya 2 pangkat 4, ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. 3 kali 3, 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Ada akarnya. Ingat, akar ini adalah akar pangkat 2. Kecuali dia ditulis akar pangkat 3. Tidak ya, di sini di rumus ini akar pangkat 2. Maka ketika keluar 2, ini tinggal dibagi nih. 4 dibagi 2. Dikali 3, 2 dibagi 2. Dikali 7, 2 dibagi 2. Maka kita punya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Tidak kakak tulis. Dikali 7 pangkat 1. Maka 4 dikali 3 dikali 7. 12 dikali 7 hasilnya adalah 84 cm persegi. Ini adalah luas dari segitiga sembarang ini. Kalau ini cukup jelas ya, kalau dia itu bukan triple Pitagoras. Biasanya kalau yang berurutan dia bukan triple Pitagoras, tapi kalau yang seperti tadi ini agak jauh, kita perlu berpikir jangan-jangan triple Pitagoras nih. Contoh beberapa triple Pitagoras yang cukup sering digunakan itu adalah 10, 8, 6 atau 5, 4, 3 juga sering digunakan. 13, 12, dan 5 itu juga sering digunakan, gitu ya. Biasanya 3 ini ya yang sering digunakan dan sering keluar di soal. Sekarang kita lihat yang koordinat ya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Nah, di sini kakak punya PQR, maka tinggal kita tulis PQR dan P lagi. Kalau QRP, Q lagi, gitu ya. Kemudian kita tulis dulu nih formatnya.
luas dari segitiganya itu adalah setengah, kemudian ada tanda seperti kurung tapi dia tegak. Itu artinya tanda mutlak. Artinya nanti hasil apapun di dalam sana, mau plus mau min, akan dijadikan positif. Ya. Kita coba dulu untuk yang ke sebelah kanannya. Maka ini kita punya ke sini 4 dikali min 1 ditambah, berarti ini ke sini lagi 8 dikali min 4 gitu ya, ditambah ini kalikan ke sini min 2 dikali 5. Sekarang kita mau yang ke arah kiri, kita pakai yang warna biru. Dia mau ke sini, bukan ditambah tapi dikurang 5 dikali 8 dikurang min 1 dikali min 2 dikurang ini ke sini min 4 dikali 4 gitu ya. Maka ini kalau kita kalikan 4 dikali min 1 min 4 plus dikali min ya. Ini kan kalau kita kalikan min 32, ada plus di depan, plus dikali min menjadi min 32. Ini kalau kita kalikan menjadi min 10, ada plus di depan, plus sama kali min, jadi min 10. Gitu ya. Kita lihat yang biru, 5 dikali 8, 40, ada min, menjadi min 40. Ini dikalikan ini menjadi 2, 2 dikalikan min, jadi min 2. Ini jadi min 16, min ketemu min, jadi plus 16. Maka luas dari segitiganya adalah setengah dikalikan hasil dari ini. Ya, luas segitiganya adalah setengah dikalikan dari min 4 dikurang min 32 min 36. Min 36 dikurang min 10 menjadi min 44 ya. Min 46 min 46 dikurang 40 menjadi min 86. Min 86 dikurang 2 menjadi min 88. Min 88 ditambah 16 ya. Itu berarti menjadi minus 72. Nah ini nanti, ini luas segitiganya, itu adalah setengah mutlak dari minus 72. Artinya ini setengah dikalikan 72, berarti ini boleh dicoret menjadi 36. Ternyata luas dari segitiga dengan koordinat ini adalah 36 satuan luas. Ya, biasa seperti itu. Kita coba sekarang yang nomor 4 masih sama. Di sini kakak mau gini deh, mau Q, kita punya R, punya P, kemudian kita punya Q lagi. Ya, kita punya 5,13. Kalau mau enak tulisnya sedikit rapi, ya, komanya agak di tengah, supaya X, Y-nya tetap segaris ke bawah. P-nya berarti ini min 1, min 3, kemudian Q-nya itu 5,13. Ya. Oke, kita bikin dulu bentuknya, luas segitiganya, itu adalah setengah dikali tanda mutlak. Sekarang kita mau menuliskan yang dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Ya, ini plus. Ya, plus langsung aja nih. 5 dikalikan 1. Ditambah, ini kalikan ke sini. Berarti 3 dikali min 3. Gitu ya. Ditambah, ini dikalikan ke sini. Berarti kita punya min 1 dikali 13. Oke. Kemudian kita mau yang arahnya ke sebelah kiri. Mau yang ke sebelah sini. Ya. Dikurang ya 13 dikali 3 dikurang 1 dikali min 1 dikurang min 3 dikalikan 5. Oke, kita hitung dulu nih yang orange dulu ya. Kita hitung yang orange dulu. 5 dikalikan 1 5. Ini dikalikan min 9 ketemu positif menjadi min 9. Dikalikan menjadi min 13, ketemu plus menjadi min 13. Ini dikalikan 39, plus ketemu min, jadi min ya, 39. Ini jadi min 1, ketemu min menjadi plus 1. Ini menjadi minus 15, ketemu min menjadi plus 15. Gitu ya. Maka luas segitiganya adalah setengah dari hasil ini. Nah, setengah dari hasil ini. Maka ini setengah dari 5 dikurang 9 itu min 4. Min 4 dikurang 13 itu, kakak coba pakai warna beda ya. Min 4 dikurang 13 jadi min 17.
Min 17 dikurang 39 itu 6, berarti 256 minus 56. Minus 56 ditambah 1 berarti minus 55. Minus 55 ditambah 15 berarti minus 40 ya. Maka di sini kita punya tanda mutlak dari min 40. Setengah dikali 40 atau boleh coret hasilnya ada 20 ya. Jadi cukup mudah ya untuk penyelesaian yang koordinat. Kita bikin bentuknya dulu, bentuk yang susun ke bawahnya, juga bentuk rumusnya. Kemudian dari kiri ke kanan kita kalikan, selalu kita jumlahkan. Dari kanan ke kiri kita kalikan, selalu kita kurangkan. Ya, hati-hati dalam menghitung plus minusnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.